Satu abad ini menjadi tinggal landas bagi kita untuk melanjutkan ke abad yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binimatillah. Kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang sebagai Ketua PCNU, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Subang, merasa berbahagia dan bersyukur sekali bahwa kita melewati satu abad lahirnya Nahdlatul Ulama. Tentunya dengan berumur satu abad atau 100 tahun, Nahdlatul Ulama sudah dianggap dewasa, sudah dianggap lama perjalanannya, di mana dengan satu abad ini menjadi tinggal landas bagi kita untuk melanjutkan ke abad yang kedua. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU genap berumur 100 tahun pada 16 Rajab 1344 atau 6 Februari 2023. Didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Jazbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansyuri, beserta para kiai lainnya yang memiliki peran besar di awal terbentuknya NU. NU dari waktu ke waktu berkontribusi besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Kini para anggotanya terlibat aktif dalam pembangunan di berbagai bidang. PCNU Subang juga memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pengabdiannya. Secara legal struktural, jantung pergerakan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Subang, Jawa Barat mulai berdetak sejak tahun 1937. Hal itu terbukti dengan ditemukannya dokumen sejarah berbentuk syahadah atau SK pembentukan Kring Jamiah Nahdlatul Ulama, Kring Krasak Cilamaya, Cabang Purwakarta Subang yang dikeluarkan pada tahun 1937. Saat itu Subang masih tergabung dalam wilayah administrasi Karesidenan Karawang Timur yang beribukotakan di Purwakarta. Dalam syahadah itu tercantum nama Kiai Haji Abdullah Fakih sebagai ketua umum dan Mazkur sebagai sekretarisnya. Bahkan, majalah Al-Mawaidz milik NU Tasikmalaya pada tanggal 13 Maret 1934 menulis berita yang menyebut ada 2 orang utusan cabang NU Purwakarta Subang yang ikut Kongres ke-10 NU. NU di Subang diawali dari dipeloporinya tokoh-tokoh NU yang ada di Subang. Di antaranya berkiprah karena awalnya mengikuti di Kabupaten Karawang Timur yang bertempat di Purwakarta, dan Subang masuk di wilayah Purwakarta. Ya, maka tentunya kiprah tokoh-tokoh NU juga kiprahnya ke Purwakarta. Di antaranya salah satu kiprah tokoh NU adalah Kiai Qurtubi. Kiai Qurtubi menjadi Rois Suriah Purwakarta. Ini menunjukkan bahwa di Subang sudah ada bibit-bibit ke-NU-an karena ada tokoh-tokoh NU yang berkiprah di kepengurusan NU Purwakarta. Salah satu keunikan dalam perjalanan NU di Kabupaten Subang adalah pada tahun 1951 ada 3 pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU, yaitu PCNU Purwakarta, PCNU Sukamandi, dan PCNU Subang. Padahal idealnya dalam satu kabupaten cukup dengan 1 PCNU saja. Penulis buku sejarah NU Jawa Barat, Budi Sujati, menemukan arsip SK PCNU Purwakarta yang dikeluarkan pada tahun 1951 dengan roisnya Kiai Haji Qurtubi dan ketuanya Iskandar. PCNU Sukamandi dibentuk kemudian di tahun 1953 dengan roisnya Kiai Haji Anas dan ketuanya M. Madiani. Baru setelah itu PCNU Subang di tahun 1957 dengan ketuanya R.A. Fadilah dan sekretarisnya S. Kartadireja. Saat itu Subang sudah lepas dari Karawang Timur dan menjadi bagian dari Kabupaten Purwakarta. Dengan begitu, PCNU Purwakarta dan PCNU Sukamandi merupakan embrio dari terbentuknya PCNU Subang. Kalau berdirinya ya
mulai ada kepengurusan sih di tahun 51 itu ada kepengurusan di Sukamandi 5152 itu sudah ada kepengurusan. Kalau kepengurusan yang lain di Subang pun mulai ada, yaitu dengan tokoh yang bernama Ki Darmodiharjo yang sekarang menjadi jalan di jalan kantor PCNU Kabupaten Subang. Perjalanan 1 abad Nahdlatul Ulama menjadi bukti nyata bahwa Jamiah ini didirikan semata demi negeri. NU hadir dalam setiap lika-liku sejarah. Jatuh bangun Republik, NU tak pernah sekalipun absen hadir membersamai negeri. PCNU Subang juga turut memberi warna yang luar biasa bagi Ibu Pertiwi dengan memperkuat nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan serta kerukunan dalam keberagamaan. Peran NU kalau secara umum lebih diawali dalam pergerakan keagamaan, sehingga banyak kiai-kiai yang mendirikan pondok-pondok pesantren. Ini saya ikut membantu pemerintah dari sisi pengetahuan atau sisi pendidikan, walaupun melalui jalur sisi keagamaan. Perkembangan Nahdlatul Ulama cukup signifikan karena memang awalnya terkenal di Subang itu, kalau dia keluar terkenal daerah yang dianggap rawan karena kan banyak buruh. Kalau buruh pada masa zaman PKI dianggap sebagai warga PKI, sehingga banyak yang tercatat sebagai warga PKI. Tapi alhamdulillah dengan kiprah para kiai, para ustadz, para pengurus di PCNU sedikit demi sedikit ya bahasa Subang ini sebagai baskom, basis komunis ternyata sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Banyak pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan, sehingga dengan begitu nuansa keagamaan di Kabupaten Subang cukup disignifikan. Dulu dianggap wilayah selatan agak sulit, ternyata tidak juga gitu. Bahwa NU sebenarnya tinggal pendekatan kepada tokoh-tokohnya untuk ikut berkiprah. Alhamdulillah, apalagi kalau di sisi lembaga Basu Masail ini dari mulai 2008 sampai sekarang kiprahnya itu cukup lumayan signifikan. Organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia tentunya harus perlu dibantu oleh berbagai organisasi lain, sehingga di NU itu ada Banomnya kurang lebih ada 13. Nah, dari 13 tentunya ada berapa yang aktif kan gitu. Nah, cukup signifikan aktifnya. Banom ada yang namanya Muslimat, sebagai ibu-ibu Nahdlatul Ulama, punya anak namanya Ansor, ada Atayat, ada lagi yang namanya Peganusa, ada Isari, ada Isnu, ada Naim, PMII, Ibnu PPNU, semuanya digiatkan dan alhamdulillah giat mulai di beberapa kecamatan juga ada PAC-nya. Nah, dengan begitu sehingga banyak ketampung, sehingga sekarang juga sudah mulai ada lagi yang namanya KPNU, kader properti Nahdlatul Ulama, walaupun kader properti tentara, walaupun ya belum masuk di lembaga atau Banom NU, tetapi punya niat agar supaya ekonomi NU mulai tumbuh. Kalau secara umum dari 300-an lebih pesantren NU ya paling hanya di bawah 50 pesantren yang selain NU. Jadi dari 300 itu rata-rata milik tokoh-tokoh NU. Kini abad kedua NU telah terbuka. NU kedua diharapkan mempersiapkan nahdliyin yang lebih mampu beradaptasi dengan zaman. NU dapat membantu mendorong pemberdayaan ekonomi umat ke depan dan turut serta memajukan dunia digitalisasi. Salah satu tantangan terbesar NU ke depan adalah memanfaatkan bonus demografi. NU punya peranan penting lewat berbagai lembaga yang berada dalam naungannya untuk
untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa. NU Subang siap menyongsong abad kedua NU dengan mengambil peran di berbagai bidang. Dengan memasuki abad yang kedua, selain kita terus bergerak di bidang keagamaan, kita juga sudah harus berpikir bagaimana ekonomi NU meningkat. Harapannya mudah-mudahan Kabupaten Subang secara sosial meningkat, apalagi akan menjadi pelabuhan internasional. Tentunya warga NU pun harus ikut andil, jangan ketinggalan, jangan sampai hanya jadi penonton saja. Tentunya harus menjadi tenaga-tenaga ahli. Nah, tenaga ahli itu juga harus pinter, jangan sampai pinter, ilmunya pengetahuannya punya, tapi tidak ahli sehingga nggak masuk di bidang-bidang yang memang sebenarnya dia mampu sebenarnya. Nah, ini juga harus diberikan pengalaman bahwa warga NU harus memahami celah-celah untuk bisa masuk di level itu. Selamat 100 tahun NU-ku, mari ambil tindakan revolusioner dalam menyongsong abad kedua NU. Tetap konsisten merawat peradaban di jalan pengabdian.